Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rahmatus Sadia dari perwakilan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu keamanan database serverless big data, integrasi DevOps dan edge computing pada minggu ke-13. Oke, next. Di sini kami memiliki anggota kelompok ya, yang pertama yaitu Cantika, yang kedua Rahma, yang ketiga Amel, dan saya perwakilan sendiri yaitu nama saya Dia, dan yang kelima yaitu Novita Lonar. Oke, next. Oke, di sini apa itu cloud computing? Nah, cloud computing itu merupakan layanan berbasis internet yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital seperti server, database, penyimpanan, dan aplikasi. Dengan layanan ini, pengguna dapat bekerja secara fleksibel tanpa harus mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Oke. Untuk selanjutnya yaitu keamanan cloud computing. Nah, di sini ada tiga ancaman nih, yaitu yang ancaman umumnya pada cloud yaitu peretasan, kebocoran data, dan serangan DDoS. Nah, untuk peretasan sendiri dia itu memiliki aksi akses ilegal ke sistem dengan tujuan mencuri atau merusak data. Yang kedua yaitu kebocoran data yang bisa menyerumus ke informasi penting terbuka dan dapat diakses pihak yang tidak seharusnya. Yang ketiga yaitu serangan DDoS, server dibanjiri lalu lintas data berlebihan hingga membuat layanan tidak responsif. Oke, selanjutnya. Strategi melindungi data di cloud. Agar data aman di cloud, kita memiliki tiga opsi, yaitu pertama enkripsi, yaitu data dikodekan saat proses pengiriman TLS atau SSL dan saat disimpan AES 256. Oke, yang kedua yaitu autentikasi dan akses. Gunakan verifikasi ganda seperti MFA dan kontrol berbasis peran RBAC dan yang ketiga yaitu keamanan dan kepatuhan firewall, segmentasi jaringan, serta standar global seperti ISO 27001 dan GDPR. Oke, selanjutnya yaitu penyimpanan basis data cloud. Apa itu penyimpanan basis data cloud? Nah, ada dua nih. Layanan penyimpanan cloud memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola data di server online tanpa harus mengurus server fisik. Nah, untuk yang kedua yaitu layanan ini efisien karena mendukung pertumbuhan data dan dapat diakses dari mana saja. Oke, selanjutnya. Nah, contoh layanan database populer ada dua, relasional dan non-relasional. Apa itu relasional? Ada tiga nih, AWS, RDS. Cocok untuk sistem keuangan kita. Yang kedua yaitu Google Cloud SQL, ideal untuk toko online. Dan yang ketiga yaitu Azure SQL Database, digunakan dalam CRM dan ERP. Nah, yang untuk non-relasional yaitu MongoDB Atlas untuk data fleksibel seperti e-commerce. Nah, yang kedua yaitu Amazon DynamoDB untuk game dan IoT. Nah, yang ketiga yaitu Firestore untuk aplikasi real time seperti chat gitu. Oke, selanjutnya. Relasional vs non-relasional. Nah, untuk itu sendiri kita memiliki tabel di sini yaitu aspek relasional dan non-relasional. Di sini ada struktur data, bahasa query, skalabilitas, dan konsistensi serta cocok untuk. Nah, ini ada ya. Kalian bisa lihat sendiri, oke. Nah, yang selanjutnya ya skalabilitas dan backup data. Auto scaling yaitu cloud menyesuaikan kapasitas otomatis. Yang kedua yaitu replikasi data. Data disimpan di beberapa lokasi. Yang ketiga yaitu backup otomatis. Data di backup secara berkala atau terstruktur. Oke. Selanjutnya
Ada layanan serverless populer. Nah, di sini ada empat. Di sini ada beberapa fitur nih, transportasi, Google Cloud Function, ada Azure Function, dan keunggulannya. AWS Lambda jalankan fungsi ketika event terjadi. Nah, yang Google Cloud Function cocok untuk back-end ringan. Dan untuk Azure Function, yaitu efisien untuk integrasi otomatis dan IoT. Untuk keunggulannya sendiri ada tiga, yaitu skalabilitas otomatis, konfigurasi minimal, biaya per eksekusi. Oke, lanjut. Di sini ada Big Data dan Analytic Cloud. Ada dua, Big Data mencakup kumpulan data yang besar, cepat bertambah, dan beragam format. Cloud menyediakan sarana ideal untuk menyimpan dan menganalisis data ini secara efektif atau efisien. Oke, selanjutnya. Ancaman umum pada cloud. Ada tiga nih, AWS AMR, pemrosesan berbasis Hadoop. Yang kedua yaitu Google BigQuery. BigQuery data besar dengan cepat. Azure Synapse Analitik terintegrasi dengan BI. Analitik data mendukung analisis real time dan data historis. Yang kedua yaitu visualisasi dengan Power BI, Tableau atau Looker. Oke, selanjutnya di sini ada integrasi cloud. Apa itu integrasi cloud? Nah, integrasi cloud sendiri yaitu proses menyatukan sistem, layanan, dan data agar dapat bekerja bersama. Dibutuhkan karena bisnis sering menggunakan berbagai layanan cloud berbeda. Oke, selanjutnya layanan integrasi. Contohnya, MuleSoft, Salesforce, middleware penghubung antar sistem, Zapier otomatisasi alur kerja tanpa coding. Nah, bisa nih. Nah, untuk yang ketiga yaitu Apache Camel, integrasi berbasis protokol dan format data. Oke, selanjutnya. Di sini ada DevOps dan CI atau CD. Apa itu DevOps dan CI atau CD? Nah, untuk DevOps sendiri yaitu kolaborasi erat antara developer dan tim operasional. Dan untuk CI atau CD sendiri adalah proses otomatis atau otomatisasi dalam build, testing, dan deployment aplikasi sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tools populer di DevOps. Wah, apa itu? Ada tiga nih, yaitu Jenkins, build dan deploy otomatis. Yang kedua itu GitHub Actions. CI atau CD terintegrasi dengan GitHub. Nah, yang ketiga yaitu Azure DevOps, manajemen proyek plus pipeline CI atau CD. Oke. Manfaatnya apa itu? Ada tiga nih, perilisan lebih cepat, kualitas kode stabil, dan deployment efisien dan aman. Oke, selanjutnya yaitu edge computing, yaitu pemrosesan data di dekat sumber data seperti perangkat IoT. Hal ini mengurangi waktu tunda atau latensi dan meningkatkan respon sistem. Oke, selanjutnya yaitu contoh layanan edge. Nah, ada tiga nih, yaitu AWS IoT Greengrass, proses layanan di perangkat edge. Yang kedua tuh, yaitu Azure IoT Edge, jalankan AI dan analitik di perangkat IoT. Nah, yang ketiga yaitu Google Distribute Cloud Edge, yaitu komputasi dan penyimpanan di lokasi edge. Ada tiga nih yang bisa menjadikan layanan edge menjadi lebih aman, nyaman, dan struktur. Nah, untuk contoh integrasi sendiri ada tiga, kendaraan otonom. Yang ketiga yaitu smart city, yang kedua adalah smart city, yang ketiga adalah perangkat medis. Nah, yang untuk kesimpulannya sendiri, kita dapat kesimpulan dari materi untuk minggu ke-13 ini yaitu cloud